Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut ya ke materi selanjutnya yaitu somatic symptom and relate disorder. Nah, teman-teman, somatik itu berasal dari kata Yunani yaitu yang berarti tubuh, soma, tubuh. Nah, somatic symptom and relate disorder ini merupakan gangguan yang menunjukkan bahwa seseorang itu mungkin mengalami gejala fisik yang signifikan tanpa penyebab fisik yang jelas. Tetapi gejala fisik ini merupakan hasil dari faktor psikologis yang mempengaruhi fisik. Faktor psikologis itu menyebabkan kekhawatiran, distres, hendaya yang berlebihan, sehingga hal ini berkontribusi pada timbulnya atau keparahan kondisi medis tertentu. Nah, gejala fisik yang terjadi pada somatic symptom and related disorder ini bisa seperti misalnya kehilangan penglihatan. Jadi teman-teman, ada sebuah cerita di mana seseorang itu datang ke dokter dan dia merasa bahwa dirinya itu ada permasalahan dengan penglihatannya. Jadi dia merasa dia tuh sudah nggak bisa lihat gitu. Nah, setelah ditelusuri, ternyata dia itu tidak bisa melihat semenjak dia melihat suaminya selingkuh. Nah, sederhananya, melihat suami selingkuh itu kan adalah sesuatu kenyataan yang sangat menyakitkan ya, teman-teman. Jadi tubuhnya itu bereaksi untuk menghindari kenyataan yang menyakitkan itu dengan tidak mengaktifkan saraf penglihatannya. Atau misalnya ada juga seseorang yang mengalami tiba-tiba kelumpuhan pada satu lengannya. Nah, individu-individu yang mengalami hal tersebut pasti cenderung melihat bahwa dirinya itu mengalami penyakit yang serius, penyakit medis daripada gangguan psikologis. Sehingga orang yang mengalami somatic symptom and relate disorder ini akan mencari bantuan dokter umum daripada psikolog ataupun psikiater. Nah, secara keseluruhan ya teman-teman, setidaknya ada 20% dari kunjungan dokter itu sebenarnya keluhan itu tidak dapat dijelaskan secara medis. Nah, bisa jadi itu merupakan salah satu ciri dari somatic symptom and relate disorder. Untuk prevalensi dari gangguan ini, teman-teman, masih sedikit informasi yang menjelaskan hal tersebut. Namun kalau dalam DSM, perkiraannya, kemungkinannya yaitu sekitar 5% orang mengalami gejala somatik. Kemudian kurang dari 5% orang mengalami hipokondriasis, dan 0,1% itu orang mengalami gangguan konversi. Serta untuk gangguan buatan pada somatic symptom and related disorder ini belum bisa diketahui karena kesulitan untuk mengidentifikasinya. Jadi ada 4 nih teman-teman, gangguan utama pada somatic symptom and relate disorder, yaitu yang pertama ada gangguan konversi, yang kedua gangguan gejala somatik, yang sebelumnya pada DSM-4 itu disebut dengan gangguan somatofom, lalu ada gangguan kecemasan akan penyakit, yang sebelumnya disebut dengan hipokondriasis, dan terakhir ada namanya gangguan buatan. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai gangguan konversi. Gangguan konversi ini disebut juga dengan gangguan dari gejala fungsional neurologis. Jadi, individu dengan gangguan ini memiliki kehilangan fungsi di bagian tubuhnya yang tampaknya itu disebabkan oleh penyebab neurologis atau kondisi medis lainnya, namun ternyata kehilangan fungsi ini tidak dapat dijelaskan dengan kelainan medis. Nah, individu yang biasanya mengalami gangguan konversi ini memiliki defisit motorik, misalnya kelumpuhan lokal, gangguan koordinasi atau keseimbangan, ketidakmampuan untuk berbicara, kesulitan menelan, retensi urin, dan juga kejang. Nah, sehingga bisa kita ketahui teman-teman bahwa konversi ini sangat dekat kaitannya memang dengan kehilangan fungsi di bagian tubuh tertentu gitu. Atau dalam kasus lain, individu yang mengalami gangguan konversi ini memiliki defisit sensorik seperti misalnya kehilangan sentuhan atau kehilangan sensasi dari nyeri, penglihatannya ganda, kebutaan, dan juga tuli. Faktor psikologis yang paling mempengaruhi dari gangguan konversi ini adalah konflik dan stres.
Pada pasien dengan gangguan konversi itu, juga seringkali memiliki gangguan yang terkait dengan gangguan psikologis lain, komorbid gitu, seperti misalnya depresi dan kecemasan. Nah, namun teman-teman, kalau secara teknik yang menjelaskan mengenai otak, gejala konversi ini merupakan hasil dari reorganisasi sirkuit otak yang berhubungan dengan kemauan, gerakan, dan persepsi yang mengarah kepada penghambatan aktivitas kortikal normal. Menariknya, mekanisme tersebut ternyata tidak ditemukan pada individu yang diperintahkan untuk berpura-pura mengalami gejala konversi. Ada beberapa kriteria diagnostik apabila ingin mendiagnosis seseorang dengan gangguan konversi. Yang pertama, yaitu adanya satu atau lebih gejala pada perubahan fungsi motorik atau sensorik. Yang kedua, temuan klinis memberikan bukti adanya ketidaksesuaian antara gejala dengan kondisi neurologis atau kondisi medis. Yang ketiga, gejala atau defisit itu tidak dapat dijelaskan oleh gangguan medis ataupun gangguan mental lain. Yang keempat, gejala itu menyebabkan gangguan yang signifikan pada gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, dan gangguan pada area penting lainnya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas mengenai somatic symptom disorder. Jadi, gejala somatik, ya. Nah, individu dengan gangguan gejala somatik ini memiliki satu atau lebih gejala fisik berulang, seperti misalnya nyeri, kelelahan, mual, kelemahan otot, mati rasa, atau gangguan pencernaan. Selain itu, individu yang mengalami gangguan gejala somatik itu juga mengalami kecemasan tentang kesehatan, khawatir berlebihan tentang gejalanya, mencurahkan waktu dan energinya untuk memikirkan kesehatannya. Bahkan individu ini juga membatasi aktivitasnya, menghindari acara sosial, hingga berhenti bekerja karena adanya gangguan gejala somatik ini. Nah, pemeriksaan medis itu memang kadang menemukan adanya penyakit tertentu. Tetapi teman-teman, yang patut digarisbawahi di sini adalah tingkat kecemasan dan gangguan fungsional individu itu kurang realistis. Jadi mungkin memang ada penyakit tertentu gitu yang mendasarinya, tapi kecemasan mereka melebihi dari penyakit tersebut gitu loh. Namun, lebih sering sebenarnya itu tidak ada masalah medis serius yang ditemukan. Tetapi individu itu tidak yakin kalau misalnya nggak ada masalah medis, bahkan dia sampai kesal gitu sama dokternya karena menurutnya tidak menanggapi gejala fisiknya itu dengan serius gitu. Dan juga individu yang mengalami somatic symptom disorder ini biasanya mereka cenderung menolak saran yang bersifat psikologis. Misalnya coba kamu ke psikolog, coba kamu ke psikiater. Nah, biasanya dia menolak gitu dengan saran-saran tersebut. Individu itu juga sering menunjukkan kepekaan berlebihan terhadap gejala tubuh mereka yang relatif kecil. Misalnya contoh dengan detak jantung, dengan pernapasan. Misalnya mereka kan habis mengangkat sesuatu, tiba-tiba jantung mereka berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Padahal itu kan adalah sesuatu yang biasa gitu ya teman-teman. Nah, tapi dia menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Jadi dia sangat fokus terhadap gejala tubuh yang muncul dari dirinya gitu. Nah, itulah dari gejala somatic symptom disorder ini. Berikut adalah kriteria diagnostik dari somatic symptom disorder ini. Yang pertama, ada satu atau lebih gejala somatik yang menyebabkan distres dan mengakibatkan gangguan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pikiran, perasaan, atau perilaku yang berlebihan itu terkait dengan gejala somatik atau masalah kesehatan yang dimanifestasikan oleh setidaknya salah satu dari hal berikut ini, yaitu yang pertama, pikiran yang tidak proporsional dan terus-menerus tentang keseriusan gejala dari penyakitnya, yaitu yang kedua, tingkat kecemasan yang terus-menerus tinggi tentang kesehatan atau gejalanya, yang ketiga, waktu dan energi yang berlebihan itu dicurahkan untuk gejala atau masalah kesehatan tersebut.
Meskipun salah satu gejala itu mungkin tidak muncul secara terus-menerus, tapi biasanya gejala itu bersifat menetap, biasanya lebih dari 6 bulan. Jadi misalnya dia muncul yaitu adanya nyeri gitu. Nah, nyeri itu bukan berarti muncul terus-menerus gitu ya. Jadi setiap waktu enggak gitu. Jadi nyeri itu bisa hari ini muncul, besok enggak, atau nanti muncul lagi. Nah, tapi itu cenderung menetap gitu, terus-menerus, biasanya lebih dari 6 bulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai illness anxiety disorder atau gangguan kecemasan akan penyakit. Nah, seseorang yang mengalami gangguan kecemasan akan penyakit ini akan disibukkan dengan ketakutan bahwa mereka mungkin memiliki penyakit medis yang serius. Meskipun pemeriksaan medis menyeluruh mengungkapkan tidak ada yang salah dengan kondisinya. Nah, hal ini tentu tidak jauh berbeda ya teman-teman dengan gangguan gejala somatik. Tapi teman-teman, ada perbedaan utama antara gangguan ini dengan gangguan gejala somatik. Yaitu individu dengan gangguan kecemasan penyakit ini tidak memiliki gejala tubuh yang signifikan, namun sangat yakin bahwa mereka sakit. Sedangkan individu dengan gangguan gejala somatik itu memiliki gejala yang signifikan seperti misalnya adanya rasa sakit dan mungkin memang memiliki penyakit medis. Nah, jadi kalau gangguan kecemasan akan penyakit ini mereka sama sekali tidak memiliki gejala tubuh. Jadi nggak ada tuh mereka nyeri atau misalnya tiba-tiba mengalami hendaya dalam aktivitasnya gitu. Atau misalnya mengalami kebutaan itu nggak ada. Nah, tapi orang dengan gangguan kecemasan akan penyakit ini sangat cemas tentang kesehatannya dan mudah khawatir tentang peristiwa yang berhubungan dengan penyakit. Contoh misalnya ketika mereka mendengar bahwa teman mereka sakit, maka mereka akan segera memeriksakan diri mereka gitu. Seperti misalnya mereka juga lebih sering mengukur suhu tubuh, memeriksa tenggorokannya di cermin gitu, dan juga mencari di internet mengenai penyakit yang diduganya dialaminya secara berlebihan. Lalu seseorang yang mengalami illness anxiety disorder ini, penyakit itu merupakan pusat perhatiannya, mempengaruhi aktivitas hariannya, dan fokus utama dari percakapannya adalah mengenai penyakit tersebut. Nah, orang ini juga cenderung untuk mencari bantuan dengan dokter umum dan menolak saran untuk bertemu dengan psikolog. Ada beberapa kriteria diagnostik dari illness anxiety disorder ini, yaitu yang pertama, preokupasi memiliki atau mengalami penyakit serius. Jadi dia sudah memikirkan bahwa dia itu punya penyakit serius gitu ya. Lalu yang kedua, gejala somatik tidak ada atau jika ada intensitasnya itu sangat ringan. Jika ada kondisi medis lain atau ada resiko tinggi mengembangkan kondisi medis, misalnya ada riwayat keluarga yang kuat, preokupasi jelas berlebihan atau tidak proporsional. Yang ketiga, ada tingkat kecemasan yang tinggi tentang kesehatan, dan individu itu mudah khawatir tentang status kesehatan pribadinya. Lalu yang keempat, individu itu melakukan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan yang berlebihan. Misalnya seperti tadi berulang kali mengecek tubuhnya, suhu tubuh gitu ya, atau menunjukkan penghindaran yang maladaptif, seperti misalnya menghindari janji dengan dokter dan rumah sakit gitu. Lalu kemudian preokupasi penyakit telah ada setidaknya selama 6 bulan. Tetapi penyakit spesifik yang ditakuti itu dapat berubah selama periode waktu tersebut. Lalu yang terakhir, preokupasi terkait penyakit itu tidak dapat dijelaskan dengan gangguan mental yang lain. Nah, itulah tadi beberapa kriteria diagnostik dari illness anxiety disorder. Kita lanjut ya, selanjutnya teman-teman, yaitu adalah gangguan buatan. Gangguan buatan itu yaitu dengan sengaja memalsukan atau memunculkan gejala penyakit atau cedera untuk mendapatkan perhatian medis. Contohnya misalnya ketika seseorang sengaja mengambil obat pencahar dalam jumlah yang berlebihan, terus mengkontaminasi sampel urin mereka dengan kotoran, atau menyuntikkan cairan pembersih ke dalam kulit mereka untuk membuat kulit mereka itu tampak memiliki penyakit serius. Nah, untuk didiagnosis gangguan ini, tidak ada
imbalan eksternal atas perilaku ini. Jadi seseorang mengalami atau sengaja memalsukan tersebut bukan karena ingin menerima uang asuransi atau misalnya menghindari ujian gitu ya. Nah, jadi tidak ada imbalannya. Tapi sebaliknya, seseorang itu melakukan hal ini karena adanya motivasi untuk mendapatkan perhatian medis. Ada dua subtipe utama dari gangguan buatan ini, yaitu yang pertama, gangguan buatan pada diri sendiri, yaitu ditandai dengan menimbulkan gejala pada diri sendiri. Lalu ada yang kedua, gangguan buatan yang dipaksakan pada orang lain, yaitu ditandai dengan memalsukan penyakit pada orang lain. Paling sering itu terhadap anaknya sendiri. Nah, ada beberapa kriteria diagnostik untuk gangguan buatan ini, yaitu untuk gangguan buatan yang dikenakan pada diri sendiri, adanya pemalsuan gejala fisik atau psikologis, cedera atau penyakit yang terkait dengan identifikasi penipuan. Lalu yang kedua, individu menampilkan dirinya kepada orang lain sebagai sakit, cacat, atau terluka gitu ya. Lalu yang ketiga, perilaku menipu ini terbukti tanpa adanya imbalan eksternal yang jelas. Lalu yang terakhir adalah perilaku itu tidak bisa dijelaskan kepada gangguan mental yang lain. Sedangkan gangguan buatan yang dikenakan pada orang lain, itu pemalsuan gejala fisik atau psikologis, cedera atau penyakit pada orang lain itu terkait dengan identifikasi penipuan, individu menyampaikan kepada orang lain bahwa korban itu yang orang lain yang dipalsukan itu sakit, cacat atau terluka. Lalu perilaku menipu itu terbukti tanpa adanya imbalan eksternal yang jelas. Lalu yang terakhir, perilaku itu tidak dapat dijelaskan oleh gangguan mental lain. Jadi kalau misalnya ada seseorang nih yang pura-pura, misalnya kakinya cacat gitu ya, tapi dia mengharapkan uang dari orang lain gitu. Misalnya meminta gitu dengan orang lain, dengan kondisi dia cacat kan pasti orang akan lebih mudah iba ya gitu ya, memberikan dia uang gitu. Nah, itu berarti tidak bisa dimasukkan dalam gangguan buatan ini. Kalau gangguan buatan ini yaitu dia tidak ada sanksi secara eksternalnya. Jadi tidak ada keuntungan, imbalan gitu yang jelas untuk penipuan dari gangguan buatan ini. Nah, kalau berdasarkan perspektif teori, yang pertama kalau menurut biopsikososial, faktor genetik itu mungkin memiliki peran ya dalam perkembangan gejala somatik. Contoh misalnya stres kronis, menghasilkan tingkat kortisol yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, sehingga menghasilkan perasaan lelah, nyeri gitu ya. Namun perasaan ini dapat menyebabkan individu itu menganggap diri mereka memiliki penyakit fisik ketika mereka benar-benar mengalami stres. Lalu kalau menurut teori kognitif, semua orang yang mengalami berbagai sensasi tubuh, jadi kan semua orang pasti akan mengalami rasa sakit ya, nyeri, infeksi virus gitu. Ketakutan yang timbul dari hidup yang penuh tekanan. Nah, namun individu dengan gangguan gejala somatik ini, dia akan menghabiskan banyak waktu untuk memantau tubuhnya dan akan lebih memperhatikan berbagai perubahan yang terjadi. Orang dengan gangguan ini dia cenderung menafsirkan sensasi tubuh dengan menyimpang, memperbesar-besar penyakitnya dan menghubungkannya dengan penyakit yang serius gitu. Lalu kalau berdasarkan trait kepribadian, adanya perbedaan individu dalam ciri kepribadiannya seperti afektif negatif, kesulitan meregulasi emosi, ini juga dikatakan sebagai salah satu kontributor dalam gangguan gejala somatik dan gangguan terkait. Lalu yang terakhir adalah pengalaman hidup dan pembelajaran sosial, yaitu tingkat kekerasan fisik atau seksual yang signifikan pada masa anak-anak dilaporkan pada banyak pasien dengan gejala somatik dan gangguan terkait. Jadi tingkat kekerasan fisik atau seksual yang terjadi itu dapat menjadi kontributor dari gejala somatik dan gangguan terkait. Nah, untuk treatment yang bisa dilakukan kepada individu yang mengalami gejala somatik dan gangguan terkait itu yang pertama adalah psikoterapi, terutama CBT, yaitu dengan melibatkan restrukturisasi dari pikiran, jadi mengubah pikirannya dan bekerja untuk mengendalikan pola perilaku yang disfungsional. Nah, CBT ini dinilai efektif untuk mengobati pasien dengan gangguan ini. Lalu kalau untuk psikofarmakologi, paling banyak digunakan antidepresan dan juga pengobatan kecemasan yang banyak diresepkan oleh dokter. Nah, ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk materi hari ini.
Nah, mungkin teman-teman bisa mendownload-nya di Libgen untuk menjadi referensi dalam belajar psikologi abnormal. Oke, teman-teman, sekian untuk penjelasan mengenai somatic symptom and related disorder. Kita bisa lanjut kepada sesi diskusi selanjutnya. Silahkan teman-teman untuk melakukan diskusi, kita saling bertanya gitu ya. Dan semoga teman-teman hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya mengenai gangguan disosiatif dan juga mengenai gangguan somatik ini. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.